Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera semuanya. Welcome back to my channel MJRT Racing Tunit. Sahabat semuanya, teman-teman semuanya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau akan mencoba sedikit menjelaskan tentang power up Jupiter Jet yang aman buat dipakai untuk harian. Untuk selanjutnya, Anda jangan skip video ini. Terus saksikan, selamat menyaksikan. Teman, di depan saya ada sebuah mesin Jupiter Jet yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya kabarkan. Saya akan menjelaskan sedikit ubahan motor Jupiter Jet, mesin Jupiter Jet yang aman untuk dipakai harian. Jadi ini adalah satu unit mesin dari Jupiter Jet. Di sini keadaannya masih standar, tapi Anda bisa lihat di sini Anda di sini untuk supaya aman, Anda mengganti bearing ini, mengganti lahar ini dengan ya yang agak racingan dikit lah. Kalau saya pakai di sini C3 sudah cukup. C3 sudah cukup agar putarannya halus, agar putarannya lancar. Terus selanjutnya untuk dipakai harian supaya aman, saya mencoba merubah bagian piston. Piston ini berukuran 56 mili. Ini piston berukuran 56 mili dengan merek, atau saya ambil dari merek PIM karena merek ini saya kira untuk harian cukup mumpuni, cukup bagus, dan bahannya lumayan bagus. Dan ringan, jadi nggak ada atau mengurangi beban kerja dari mesin. Terus bentuknya di sini udah dom atau lumayan mendukung kompresi atau lumayan high kompresi. Anda bisa lihat, dan cowakannya pun sudah di bawaan dari piston. Ini sudah cowakannya sudah bawaannya, jadi kita nggak usah cowak lagi. Jadi ini piston itu sudah PNP kalau bisa disebut. Ini sudah PNP, Anda bisa lihat. Nah, ini cocok untuk perubahan yang aman buat dipakai harian. Jadi Anda catat pistonnya diameternya 56. Terus di bagian ini, di bagian blok boringnya. Nah, di bagian blok boring ini linernya Anda ganti, atau linernya saya ganti menjadi diameter 60. Dengan demikian jadi Anda harus overboost, dan ongkosnya sangat terjangkau lah. Kalau di tempat saya ongkosnya sekitaran 250 ribuan untuk overboost ini, atau sekitar 300 ribu ke bawah lah. Ini saya pakai ukuran diameter liner 60 supaya tidak terjadi panas, dan supaya linernya ini masih tetap tebal, jadi nggak terjadi overheat apabila motornya kita geber. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian head atau block head ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini block head sudah saya rubah. Saya sudah mengaplikasikan tipe betab. Tipe betab ini bertujuan untuk supaya high kompresi. Jadi meskipun pistonnya kecil, hanya berukuran 56, tapi kita padukan dengan bentuk betab ini agar supaya kompresinya tinggi tapi tetap aman buat dipakai harian. Terus klepnya untuk yang in saya rubah menjadi ukuran 28 mili. Ini saya ambil dari merek dari merek biasa dengan harga lumayan murah, nggak mahal kok. Kalau nggak salah ini mereknya, maaf, saya nggak bisa sebutkan mereknya. Cuman ini saya ambil dari kepunyaannya untuk motor Sonic gitu aja, tapi untuk mereknya saya nggak bisa sebutkan. Dan untuk yang X nya saya kasih ukuran 24, standar dari Sonic juga. Jadi ini klep
innya 28, X-nya 24 dengan dipadukan dengan bentuk betap. Dan squeeze-nya, untuk squeeze-nya ini saya kasih 9 derajat. Itu adalah ukuran squeeze keramat yang saya suka pakai supaya aman dipakai. Oke, selanjutnya untuk ke bagian balancer. Untuk di bagian balancer saya masih menggunakan mangkok bawaan dari bekas kopling ganda Jupiter ini saya pakai untuk balancer, tapi Anda bisa lihat di sini saya sudah melakukan pembubutan. Ini saya sudah lakukan pembubutan sebanyak 1 mili saja dibubut. 1 mili sudah cukup, juga menjaga supaya ini tidak pecah. Kalau lebih dari 1 mili riskan pecah. Ongkosnya untuk membubut ini lumayan murah, kisaran 30 ribuan. Selanjutnya kita masuk ke bagian balancer di bagian magnet. Ini masih menggunakan magnet standar, tapi Anda juga bisa lihat di sini saya sudah membubut bagian magnet ini. Bagian belakang magnetnya Anda bisa lihat di sini. Untuk dudukan rumah pelor starternya atau rumah cage starternya saya habis babat habis, karena ini sudah nggak menggunakan starter lagi. Terus di bagian samping mukanya ini diameternya saya papas sebanyak 1,5 mili untuk diameter. Ini dirasa sudah cukup untuk dipakai untuk harian ya, supaya aman. Nah, untuk supaya mendukung kinerja mesin menjadi lebih bagus, kinerja mesin menjadi lebih enak, jadi saya selanjutnya merubah di bagian perkopling. Dan untuk koplingnya sendiri, untuk plat koplingnya sendiri masih menggunakan standar, tipe standar, tapi saya pakai yang original. Nah, yang saya rubah hanya di bagian ini. Ini saya rubah di bagian per. Untuk per koplingnya ini saya rubah menggunakan per kopling smash. Dan Anda bisa lihat untuk merubahnya Anda cuma harus membesarkan lubang ini, lubang rumah per kopling ini. Ini Anda bawa ke tukang bubut, terus Anda papas. Di sini Anda bubut besarkan sebesar diameter per kopling smash. Ini ongkosnya murah kok, cuman 20.000 ini. Dan di sini saya bolong-bolongin supaya aliran oli lebih deras masuk ke wilayah fiber kopling, jadi fiber koplingnya nggak cepet aus. Karena seperti Anda ketahui, Pega atau Jupiter ini mengadopsi sistem koplingnya kopling basah. Oke. Untuk per klep, nah untuk per klep di sini saya menggunakan per klep aftermarket. Ini saya menggunakan per klep Swedia dengan tinggi 32 mili. Jadi dirasa ini cukup untuk menahan buka tutup dari klep dan noken as. Nah, selanjutnya kita lihat bagian noken as. Nah, ini noken asnya masih standar, cuman di sini kita merubah untuk di bagian titik sentuhnya saja. Jadi kita rubah untuk bagian titik sentuhnya, kita rubah untuk bagian diameter base circle atau diameter pinggangnya. Di sini saya memapas 1 mili. Kita ambil 1 mili di bagian base circle atau di bagian pinggangnya saja, dan untuk durasinya tidak saya rubah. Jadi karena ini dipergunakan untuk harian, jadi supaya aman, dan tapi insya Allah tenaganya pasti lumayan cukup tendang gitu. Mungkin itu yang bisa saya kabarkan atau yang bisa saya bagikan atau berbagi kepada teman semua mengenai rubahan dari mesin Jupiter ini, supaya aman untuk dipakai harian. Jadi inilah perubahannya, dan insya Allah untuk tahap pemasangannya, untuk tahap settingnya nanti akan saya bikin video selanjutnya. Mungkin untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apabila Anda berkenan atau apabila Anda merasa terbantu, silakan Anda share ke teman Anda. Dan apabila Anda merasa kurang puas atau ada yang mau dipertanyakan, silakan komen di kolom komentar, dan ditunggu komentarnya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.